Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul walaupun virtual melalui Zoom. Ya, first time ya masuk di Zoom. Sinyalku, Allah. Oke, anak, gimana kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah. Kapan yang ada vaksin masuk? Ya, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar diberi kelancaran dan kemudahan. Ya. Ada yang memimpin doa? Mahal mungkin. Memimpin doa teman-temannya. Bajar gambar rekamannya diklik biar kelihatan. Malik. Ya, Bu. Memimpin doa teman-temannya. Pacar aja, Bu. Memimpin doa aja. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa gitu aja. Wajar. Fajar, oke, Fajar, yuk. Kok saya, Bu? Nah, ayo dong, masa nggak berani ini? Berani, Bu. Nadia. Oke. Baik. Untuk memulai materi dan pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing. Doa. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Fajar. Oke, pagi hari ini itu Ibu mengajak kalian, sebenarnya hari ini niatnya mau 8 orang sih. Cuman karena untuk menjaga ini ya, takutnya ada trouble atau apa, makanya Ibu lebihkan 2 orang. Nah, di sini kan yang ikut itu ada 13. Nah, 13 itu udah sama Ibu, Pak Levi, sama Pak Ahyat yang nanti ngebantuin Ibu. Nah, oke. Di sini Ibu cek ya, nanti silakan ngomong kalau Ibu panggil. Fajar Aditya ada. Hadir, Bu. Melsa. Hadir, Bu. Ken. Hadir, Bu. Dita. Hadir, Bu. Endang. Hadir. Endang hadir. Hadir. Endang. Mahali. Ini ya, Mahali. Mahali. Cek, Mahali. Ibu. Realme C2 ini siapa? Risna kali, Bu. Siapa? Trisna ya? Bukan lah ini. Realme C2 siapa ini? Halo. Noviriani, Bu. Oh, Novi lah. Novi. Iya. Ya, ada ya Novi. Risna, ada Risna? Hadir, Bu. Risna hadir. Doni belum ada suaranya. Lagi mencoba dia. Oke, sambil nunggu Doni ya. Sambil nunggu Doni bisa masang. Oke, jadi hari ini tuh Ibu mau ngasih layanan namanya itu bimbingan kelompok. Kenapa dinamakan bimbingan kelompok? Karena kita sifatnya berkelompok, tidak di satu kelas gitu. Nah, di sini cuma ada 1 orang. Di kelas kalian kan ada 30 berapa ya? Yang di kelas. Nah, gitu. Kemudian tujuannya kenapa Ibu kasih layanan ini itu ya sebagai penambah wawasan kalian, penambah informasi, harapannya dari Ibu kasih layanan ini nanti kalian bisa mengembangkan, kemudian misalkan ada hal-hal yang tidak baik gitu ya, bisa dicegah seperti itu. Nah, kemudian
ada peraturannya nih di layanan ini. Jadi kalian, setiap dari kalian itu bisa mengeluarkan pendapatnya, kemudian bisa ngomong lah ya. Kalau misalkan ada ide, misalkan ada komentar, ada atau pendapat apapun, silahkan dikeluarkan gitu secara terbuka. Tapi ya, tapi harus dengan adab ya. Misalkan si Widi lagi ngomong nih, oh si Endang nih nggak setuju nih gitu. Nah ditahan dulu nih sampai Widi selesai, baru Endang bisa menyanggah gitu. Nah kemudian kata-katanya juga harus sopan gitu ya. Kalau yang biasa di ini panggilan-panggilan sayangnya di chat-chat itu. Nah sekarang kita harus menggunakan kata-kata yang sopan lah ya, yang pantas untuk didengar. Nah, kemudian ya satu lagi ada peraturan dari Ibu, ketika ketika nanti ada yang berbicara dan kira-kira itu akan bising, nah nanti silahkan bisa di-mute. Tahu kan cara nge-mute-nya? Unmute, biar kalian nggak ini nih, biar nggak masuk. Coba silahkan di-mute semua. Ya, bisa ya. Siapa tadi? Realme Novi ya? Novi, coba Novi di-unmute dulu. Endang, ya. Dita, di-mute dulu coba. Bisa ya? Nah, kalau sudah di-mute, masih bisa dengar suara Ibu. Kalau masih bisa dengar, pakai jempol. Masih bisa dengar nggak? Masih? Oke. Unmute lagi. Dibuka lagi. Nah, gitu ya. Nanti kalau di pertengahan ada suaranya masuk, susah gitu, nanti ini minta di mute semua. Nah, kemudian tadi si Fajar ya, Pak Mahalik tadi yang tanya, ini apa sih Bu topiknya hari ini? Nah, hari ini itu Ibu mau ngebahas tentang hubungan sosial. Hubungan sosial, nah temanya itu toxic people. Tahu nggak sih toxic people? Tahu, Bu. Tahu? Siapa nih? Tahu nggak toxic people? Tahu. Wah, mantap. Ibu agak khawatir sih kemarin waktu mau ngasih materi ini, kira-kira nih anak-anak SMA sama dia nih tahu nggak nih toxic people apaan? Tahu Bu, orang-orang yang berkata kasar. Wah, mantap. Orang yang berkata kasar ada lagi nggak? Toxic people apaan? Tahu. Coba dong, ayo ngomong, kan kita peraturannya harus mau berkata-kata. Kan nggak usah malu-malu, kenapa? Toxic people, ayo, Ibu sebut, Ibu panggil aja ya. Dita. Dita nggak tahu. Dita nggak jujur, nih kan. Itu Bu, ngomongnya terlalu kasar, terus nggak enak dengar di telinga gitu. Kata-kata kui. Sama dong, oke. Siapa ya? Melsa, tahu nggak Melsa? Halo Bu. Apa, tahu nggak Melsa? Enggak. Waduh, nggak tahu. Ya nggak apa-apa kalau nggak tahu. Ya tujuannya di sini kan biar menambah wawasan. Tujuannya biar kalian tahu. Yang nggak tahu menjadi tahu. Nah gini ya. Nanti akan Ibu kasih contoh kasus dari toxic people itu seperti apa. Nanti kita diskusi bareng. Nah setelah itu baru Ibu kasih materi. Kalau guru-guru kalian kan, guru mapel nggak ya? Biasanya ngasih materi dulu, baru kalian jawab soal, ya nggak? Iya. Iya, Bu. Kalau Ibu, kalian kita diskusi dulu ya. Kita nggak ngerti soal nih, kita berdiskusi dari sebuah pertanyaan, tapi memang Waduh. Ibu kasih ya. Udah siap ya? Bu siap, Mas? Siap. Siap. Udah siap semuanya dong jawab. Udah siap? Siap. Duh. Siap. Bentar, Bu.
Kenapa? Ada yang tuh. Bentar. Aduh, duduk. Oke, gitu. Kalau sudah siap, Ibu mau share dulu ya. Ini udah siap ya? Aduh, gimana? Kelihatan nggak? Ada tulisan teks tuh, kelihatan nggak? Kelihatan. Bu. Kelihatan, Bu. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Halo? Halo, siapa tadi yang ngomong ya? Salah. Ini dibaca dulu. Oh, nggak ada yang bilang, Ibu salah share. Saya adalah seorang siswa di SMK Muhammadiyah Sekampung. Saya salah satu siswa baru di antara ratusan siswa baru lainnya. Atau bisa dibilang saya siswa baru kelas 10. Sama ya, kayak kalian? Iya. Awalnya saya senang bisa masuk di SMK ini, bukan karena SMK-nya, lebih tepatnya karena saya punya banyak teman baru yang ketika SMP saya itu nggak miliki, saya nggak punya. Hanya pada awalnya saja. Sekarang saya merasa sendiri lagi, padahal saya punya geng sendiri. Teman-teman saya bilang, saya itu orangnya sok ngatur, padahal maksud saya kan baik. Saya cuma mau mengingatkan teman-teman saya saja kok. Ya memang sih kalau saya marah tuh semua orang jadi target kemarahan saya. Tapi wajar kan? Namanya juga orang marah. Karena nggak punya teman, saya sering curhat di Facebook atau story WA. Itu juga dipermasalahin sama teman-teman saya. Katanya saya tukang sindir. Status kan status saya. Kenapa mereka? Aduh, nggak dengeran, Bu. Aduh. Ya dibaca kalau nggak kedengeran. Mereka itulah sok suci kayak udah benar aja hidupnya. Semua yang saya lakuin selalu salah di mata semua orang. Udah semua anak-anak. Halo. Halo anak-anak. Halo. Halo, Bu. Udah baca semua? Udah. Udah ngerti? Udah. Udah. Oke. Lanjut ke pertanyaan ya. Pertanyaan pertama. Pernahkah Anda mengalami hal seperti contoh di atas? Atau melihat teman Anda yang seperti itu? Ada nggak temennya yang kayak gini? Coba, Dita. Bukan aku, tapi mencari temennya. Oh iya, ya kan Ibu tanya pernah Anda atau teman Anda gitu. Ada. Lain, Mahalik pernah punya teman kayak gini? Pernah, Bu. Mahalik sendiri atau temannya nih? Temennya. Terus Widi, pernah tahu Iya, kayak Bu. gitu?
Enggak sih, Bu. Kalau di sana temannya ya teman semua. Nggak ada yang kayak gini. Ada yang kayak gini ya. Zoom. Iya. Tenang dan Ya, Bu. people di sekelilingnya. Fajar pernah jadi toxic people nggak? Atau ada temennya yang toxic people? Belum baca, Bu. Oke, kita lanjut ke Risna. Risna ada temennya yang toxic? Aduh, saya nggak berbaca, Bu. Aduh. Nih, Fajar, baca dulu Fajar. Niken ada nggak Ya, temennya Bu. yang toxic? Ada. Niken toxic nggak? Belum pernah ketemu sih, Bu. Tapi, udah, Bu, dulu di SMP. Banget gitu. Gitu. Fajar udah pernah ketemu ya. Risna udah ya? Ini udah belum? Udah ya? Melsa? Udah, Bu. Melsa, halo Melsa. Iya, Bu. Punya nggak teman kayak gini? Enggak, Bu. Baik-baik ya temennya. Iya. Semua saya temenin. Lanjut pertanyaan kedua. Apabila Anda memiliki teman yang seperti itu, ya, ini dibayangin masalah tadi temannya Anda. Teman yang seperti itu, apa yang Anda ingin lakukan sebagai teman yang juga pernah disakitin? Jadi si orang tadi itu pernah nyakitin kamu nih. Kamu sebagai temennya bakal gimana? Endang, yuk. Endang berpikir. Gimana, Endang? Endang bakal gimana nih kalau punya temen yang kayak gini? Silakan teman-teman yang lainnya boleh mencatat dulu kalau masih bingung dioret-oret dulu. Ada yang mau menjawab tanpa ibu tunjuk? Siapa? Sebutkan nama, Fajar. Anu, Bu, lagi ngobrol sama orang. Ternyata dia nggak fokus. Ayo yang Lagi lain. nggak di... Dita, kalau Dita biarin aja. Dita dibiarin aja Apabila ya. Anda memiliki teman yang seperti itu, apa ya? Kesel nggak Dita kalau kamu tuh punya temen kayak gitu udah pernah nyakitin kamu gitu? Kesel sih kesel Bu, tapi ya udahlah biarin aja biar nanti mungkin ada orang yang lain yang ngasih tahu gitu. Adakah orang di sini yang mau ngasih tahu? Anda Siapa? Ayo, siapa yang kata Dita? Ya kalau Dita sih bakal diam aja gitu. Kata Dita ya mungkin nanti ada orang lain yang bakal ngasih tahu. Adakah di sini teman-teman yang mau ngasih tahu? insya Allah. Ayo, siapa yang mau ngasih tahu nih? Kira-kira? Balas dendam. Balas dendam. Melsa? Apa, Bu? Kalau punya temen kayak gini ya, katanya si Dita tadi, kalau dia sih bakal ngebiarin aja. Kalau Melsa, kira-kira bakal ngomongin nggak? Ya dibiarin aja, Bu. Nanti kan juga ada yang bilangin. Terus kan nanti mungkin dia juga nyadar gitu, Bu. Mungkin ya. Dia tuh toksik. Mungkin nanti suatu saat dia akan ini ada yang ngomongin ya. Nih, Ibu pengen tanya sama Niken deh. Ayo, Biarin juga, Bu. dibiarin. Ini nggak ada nih yang mau ngomongin temennya. Ya, entar kalau dibilangin takutnya kita kena Fajar.
Dulu di SMP saya bilang itu dulu, tapi ya terus dijauhin. Gimana? Dulu waktu SMP kamu ngomongin, terus? Kan dulu di Dijauhin. SMP ada teman saya yang toksik tuh. Hmm. Terus nah kalau bisa tuh jangan gini lah. Nanti kamu nggak punya teman. Saya nggak punya teman. Jadi kamu nggak bilangin malah kamu nih yang jadi nggak punya temen. Jauhin. Aduh, bahaya ya ternyata. Emang iya, salah satu orang toksik itu ya, kalau kita ada berada di sekitar orang toksik itu memang kehidupan kita tuh ada yang hidup kita malah jadi sedih atau malah apa ya? Ya itu kayak si Fajar tadi, kita malah jadi nggak punya teman karena orang toksik itu nggak cuma ngomong kasar, tapi dia itu bisa mempengaruhi teman-temannya untuk apa ya? Berpikir negatif. Jadi bawaan orang Iya. toksik itu negatif aja gitu, nggak ada positif-positifnya. Nah, dampaknya ke kita sama, dampak ke kita akan menjadi dampak negatif. Entah kita yang akan terpengaruhi atau kita yang akan menjadi korban. Setuju nggak? Ya setuju. Setuju, Bu. Ya. Pertanyaan nomor 3. Nah, menurut kalian ini cara mengurangi atau menghindari sikap seperti contoh di atas gimana? Contoh sikap toksik itu gimana? Yang belum Ibu panggil namanya. Siapa ya? Risna belum? Risna lagi nggak fokus, dia ada adiknya. Nggak apa-apa Risna, adiknya diajak aja. Siapa? Ini udah ada suaranya belum sih? Belum ya? Endang, cek Endang. Menurut Anda, Endang. mengurangi sikap orang. Mahali. Ya, Bu. Gimana, Li? Kalau kamu gimana, Li? Biar ngurangi Apanya, Bu? mengurangi sikap toksik nih gimana, Li? Menurut kamu, Li? Nggak tahu, Bu. Ini pada nggak tahu. Oke, Widi. Ya, Bu. Mengurangi sikap toksik nih gimana, Wid? Ya, gimana ya? Saya ditanya, Bu. Gimana, Fajar? Nggak jadi. Banyak-banyakin sholat aja, Bu. Banyak-banyakin sholat. Ya, Bu. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri Dideketin kepada sama Tuhan. Baik. Boleh sih jawabannya. Widi, coba ada jawaban lain nggak, Wid? Ayo, Mas. Ya. Ada jawaban lain? Iya. Saya nggak ditanya, Bu. Fajar, silahkan. Kita memang kan biar semuanya bisa ngomong gitu. Fajar, silahkan. Gimana caranya mengurangi sifat toksik tadi? Dideketin aja, Bu. Kan seumpamanya dideketin sama lingkungan yang baik. Contoh nih, dia satu orang nih agak toksik di kita. Terus ya dia tuh deketin aja sama yang kayak lingkungan kita. Kalau emang lingkungan kita udah baik, dideketin aja. Terus ya ikut. Yuk. Intinya mengajak temannya ke lingkungan yang lebih baik. Biar nggak toksik terus gitu ya, gitu kan? Setuju teman-teman yang lain? Setuju. Yang Endang setuju nggak, Endang? Setuju. Endang, cek Endang. Endang senyum baik. Endang, ngomong dong. Aku sekarang saya kan nggak jadi pentolan. Nek, kalau Muhammad dia nggak jadi pentolan gitu. Endang. Dita, setuju nggak Dita?
Mampus gila. Kita setuju? Ada lain nggak? Ada yang lain nggak selain Fajar? Gimana caranya biar kita tuh bisa ngurangin sifat toksik kita? Mungkin nggak sih kalau di diri kita tuh ada sifat-sifat toksik? Ada, Bu. Tergantung mood, Bu. Tergantung mood, oke. Berarti setiap orang dari kita mungkin kan punya sifat toksiknya. Mungkin. Iya. Iya, mungkin. Nah, kalau di suatu saat, di suatu ketika kalian itu punya sifat toksik, itu nguranginya gimana? Nih kan coba. Nggak mungkin dong Itu dibiarin. tergantung Coba positif aja gitu, jangan toksik aja gitu. Gimana ulangin nih kan nggak denger. Pokemon Go, mantap. Nggak jelas. Coba berpikir positif gitu. Kalau Mencoba berpikir positif, iya. Novi, ibu belum ini nih, belum dari tadi belum nanya Novi. Novi gimana, Nov? Halo, Novi. Lalil. Kedip-kedip aja. Ya. Gimana, Nov, kalau kamu, Nov? Novi gimana buat ngurangin sifat toksik? Izin dulu Bu, mau nganterin Ibu ke pasar. Oke. Minum, Pak. Mahari. Ya. Novi gimana? Masa SD, Mas? Oh, ini sampai gimana? Novi nggak ada respon nih. Melsa. Iya, Bu. Gimana cara ngurangin sifat toksik? Dikontrol emosinya, terus Kalau emosinya harus lebih sabar. lebih sabar. Ya, apa itu, Bu? Akibatnya nanti kemana gitu. Akibatnya ya. Ya, mantap nih jawabannya Melsa. Apa aja lagi Melsa? Harus tahu akibatnya bakal gimana. Terus Ya, kontrol marahnya, emosinya. Kontrol emosi. Juga harus bisa sabar. Lingkungan banget. Ya, kontrol emosi, sabar. Akibatnya apa gitu ya? Akibatnya apa? Berarti kesimpulannya ya dari penjelasan kalian tadi, yang pertama mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kedua, tadi berpikir positif ya, nih kan? Kata Melsa, kontrol emosi, harus sabar, harus tahu nanti akibatnya gimana sih kalau sifat toksik itu nyarang nih di tubuh kita. Terus yang terakhir itu apa tadi? Faktor lingkungan, Bu. Ya, lingkungan. Bawa teman kita Ya, lingkungan kan atau diri kita ke lingkungan yang lebih positif. Biar nggak toksik mau hidupnya, gitu ya? Ya. Oke. Kamu fokus Pertanyaan keempat nih, Ibu nggak tampilin. Kalau kalian tahu diri kalian itu toksik, ya, pernah menjadi orang yang toksik. Nah, toksik itu baik atau tidak deh? Yang pertanyaannya. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Nggak baik, Nggak ya? baik. Nah, gimana sih cara mengembangkan perilaku yang baik, yang berarti hubungan sosial, ya, toksik itu kan merupakan hubungan sosial yang tidak baik. Gimana cara mengembangkan hubungan sosial itu biar menjadi baik? Gimana? Gimana, Bu? Bagaimana? Ya, kalian kan tahu nih sifat toksik itu tidak baik, ya kan? Sifat toksik adalah sifat hubungan sosial yang tidak baik. Nah, gimana sih caranya mengembangkan atau menumbuhkan perilaku hubungan sosial yang baik di diri kalian, biar nggak toksik gitulah hidupnya. Kurang lebih seperti itu. Yuk, ada yang bisa jawab? Masa harus Lebih fokus ke cara yang biar nggak toksik aja, Bu.
cara cara yang toksik nggak toksik kan kayak nggak, kalau seumpamanya kita udah tahu cara biar nggak toksik, ya insya Allah nggak toksik Bu, nggak jadi orang yang toksik. Oh gitu. Ya, jadi ini ya mengubah ya, bener nggak? Mengubah diri biar ya udah tak tahu gitu loh, kalau udah nggak toksik maka biar menghindari sifat-sifat toksik itu. Yang lain dong, Risna. Risna belum jawab nih tadi. Ya, Bu. Kamu gimana biar hubungan ke teman-teman kamu tuh baik, biar nggak jadi orang yang toxic people gitu? Ya, berubah. Berubah, oke. Berubah jadi apa tuh, Risna? Baik lagi. Berubah jadi lebih baik lagi. Dita dong, Dita. Dita mah kelihatan cuma dari hidung. Mulutnya nggak kelihatan biar nggak ngomong nih, jangan-jangan. Dita, ya gimana? Lah, ghost people. Yung tes, mungkin ini pirang litri ya? Di pirang setengah kali. Kalau Dita mungkin jangan terlalu banyak pikiran ya Bu. Soalnya kan mungkin kalau banyak pikiran gitu ada rasa kesel apa kayak gitu. Jadi intinya nggak boleh banyak pikiran ya. Jangan terlalu terbebani. Jangan, maksudnya Dita, kalau ada masalah ya udah gitu, let it flow aja, nggak usah terlalu mikirin yang terlalu berat gitu. Akhirnya nanti efeknya, dampaknya negatif ke kita gitu, bukan? Iya. Oke, sekarang Ibu mau ngasih mana? Mau ngeliatin video, nah silahkan ditonton videonya. Apakah lu termasuk orang toksik yang berusaha dijauhin sama orang-orang lain? Kalau lu gak yakin, lu bisa Keluar nggak videonya? Keluar. Silahkan disaksikan. cek dulu video 1% sebelumnya soal di matanya orang toksik di sekitar lo. Atau gue kasih rangkuman dikit nih, ciri-ciri orang toksik itu diantaranya adalah lo hobi banget komentarin orang di sekitar lo. Kalau mood lo lagi jelek, orang takut sama lo. Lo pasif agresif, lo gak bisa minta maaf sama orang dan cenderung gak mau disalahkan. Dan yang terakhir, lo gak bisa menghargai privasi orang dan cenderung posesif terhadap orang di sekitar lo. Nah, coba anak-anak, ada yang punya sifat-sifat ini? Enggak. Alhamdulillah kalau enggak. Pernah ada yang ngomentarin orang lewat dikomentarin? Pernah, Bu. Pernah ya? Orang apa? Orang lewat dikomentarin, kayak misalkan gini, Fajar ini nggak tahu apa lagi ada gurunya sambil makan dong, gitu misalkan. Atau apa ya? Ngomongin Dita nih misalnya, Dita apa sih cuman kelihatan separuh muka aja? Jangan-jangan dia malu tuh, nyampe dia nggak mau nunjukin mukanya gitu misalkan. Terus kalau katanya si Dita tadi bilang gini, kalau mood jelek ya, jangan nggak usah dipikirin gitu kan nih. Kalau mood jelek, ada nggak sih misalkan kalian lagi bete nih, lagi marah nih, orang-orang sekitar kalian jadi takut nggak sama kalian? Atau kalau misalkan kalian lagi di suatu tempat ya, di kelas gitu, terus tiba-tiba orang-orang pada ngejauhin gitu nggak? Kalau ada yang punya ciri-ciri kayak gitu, wah tanda-tanda nih. Selain itu, Kita ada lanjutkan. juga beberapa karakter lain yang cukup umum, kayak misalnya lu tuh ngerasa susah buat mengerti perasaan atau perspektif orang lain. Lu ngerasa senang kalau lu bisa merendahkan orang lain. Atau bisa juga lu nggak suka ngeliat orang senang kalau lu Ada yang nggak suka ngelihat temennya seneng, biasanya ada nih yang, ih dia bisa ya punya itu gitu, kok tasnya dia bagus ya gitu, ada yang kayak gitu? Ayo jujur nih, jujur. Alhamdulillah enggak. Iya jujur. Dita jujur. Oke lanjut ya. nggak terlibat dalam kesenangannya. Nah, jadi lu punya berapa ciri dari hal-hal yang tadi gue sebutin? 1, 2, 3, atau jangan-jangan semuanya? Nah, kalau lu bisa relate sama hal-hal tersebut, ya kemungkinan lu adalah orang toksik di mata orang-orang di sekitar lu. Berarti lu tuh punya alasan kan? Ya, berarti kok. Tenang aja ya.
Sama kayak gue juga mengakui bahwa lu tuh sebetulnya sadar bahwa kelakuan lu yang toksik itu sebetulnya suka bikin orang lain kesel dan bikin lu jadi susah punya hubungan baik sama orang. Hubungan baik ini termasuk orang yang udah lama di hidup lo maupun orang yang baru aja lo kenal. Padahal seperti 1% juga udah sering jelasin, ketika hubungan sosial lo nggak baik, maka akan besar kemungkinannya bahwa terlepas dari sikap santai dan senyuman sehari-hari, jauh di dalam hati dan rasa kesepian. Nah, kalau lo ngerasa pas sama penjelasan gue tadi, maka lo berada di video yang tepat. Karena di video ini, gue akan membahas tentang sifat toksik. Gimana supaya lo bisa tahu apakah lo termasuk orang yang toksik dan supaya lo nggak jadi toksik. Buat Bisa dicatat ya anak-anak, kalau memang perlu untuk dicatat. betul yang sekarang lo ngerasa seperti ini, tapi lo bisa mengenali tanda-tanda kayak gitu di beberapa orang sekitar lo. Gue juga sangat saranin lo nonton video ini sampai habis. Karena semua orang bisa berubah menjadi toksik sewaktu-waktu akibat mengalami menjadi buruk di dalam hidup. Nah, kalau lo sudah ngerti soal ini, ya semoga aja lo bisa menghindari di masa depan. Oke. By the way, jangan lupa untuk like dan subscribe biar nggak ketinggalan sama video-video 1% lainnya. Oke, kita mulai dari definisi dulu ya. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan toksik? Secara umum, toksik itu artinya racun. Racun adalah sesuatu yang berbahaya ketika lo konsumsi. Itu bisa bentuknya makan, bisa bentuknya minuman gitu. Nah, tapi kan itu kan kalau makan atau minuman. Kalau orang toksik, ya definisinya adalah orang yang berbahaya buat orang lain, terutama secara psikologis. Atau bahasa gampangnya, orang toksik itu adalah orang yang eksistensinya berbahaya buat ketenangan jiwa orang lain di sekitarnya. Nah, jadi kalau lo nggak berada di sekitarnya, ya nggak ada efeknya buat lo bakal aman-aman aja. Tapi kalau lo ada di dalam sebuah hubungan sama dia, entah itu dia keluarga lo, teman lain lo, teman kerja lo, atau dia pasangan romantis lo, nah baru deh kemungkinan lo akan merasakan dampak buruk dari ketoksikannya dia. Dampaknya bisa instan, bisa juga perlahan-lahan. Perlahan-lahan tuh misalnya gara-gara berhubungan sama orang toksik nih, lo bisa jadi nggak pede, lo bisa jadi memandang diri lo negatif, lo ngerasa kesepian. Wajar ya, lo bisa ngerasa kesepian katanya. Intinya, orang toksik ini bikin perasaan orang lain itu lebih buruk dibandingkan sebelum kenal sama mereka. Nah, masalahnya, biasanya orang toksik itu gak sadar bahwa perilaku dan kata-kata mereka membuat orang lain sakit hati dan gak pengen menjalin hubungan sama mereka lagi. Nah, tadi di awal, gue udah sebutin kan, apa aja ciri-ciri yang dimiliki oleh orang toksik. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih orang bisa jadi toksik? Ini buat lo yang ngerasa bahwa diri lo kemungkinan secara toksik. Perhatiin baik-baik ya. Jadi gini, di banyak banget kasus, orang toksik biasanya adalah korban dari orang toksik yang lainnya. Ada banyak banget cara orang sekitar lo bisa bikin lo jadi toksik. Bisa jadi karena keluarga lo toksik, dan lo jadi tumbuh di lingkungan yang juga toksik. Mungkin orang tua lo yang nyalain lo, nggak pernah ngasih lo privacy, atau hobi yang komentar negatif akan semua hal yang lo lakukan. Bisa juga lo adalah korban bully dari orang toksik pergaulan lo, dan bikin lo jadi selalu hidup dalam ketakutan. Atau bisa juga malah lo pernah punya pasangan toksik yang selalu aja merendahkan lo, gak menghargai lo, dan hobi lo bikin drama karena alasan-alasan yang gak penting. Mungkin itu semua masih terjadi sampai sekarang dan bikin karakter lo jadi toksik orang-orang lain. Tapi, sekalipun itu semua di masa lalu dan lo sudah tidak lagi berurusan sama mereka, biasanya, kecuali lo berhasil menyembuhkan diri dari itu semua, lo sih akan tetap toksik kayaknya. Kenapa? Ya, simple sih, karena lukanya belum sembuh. Dan luka batin itu hubungan sama diri lo sendiri juga gak baik. Kita jadi insecure, kita jadi sama orang, mungkin lo jadi gak bisa respect sama diri sendiri, dan banyak banget hubungan negatif sama diri sendiri lainnya yang berawal dari orang toksik di hidup lo. Jadi ingat ya, memang karena hubungan gak sehat lo sama orang lain, tapi sifat itu bertahan karena hubungan yang gak sehat antara lo sama diri lo sendiri. Buat lo yang mungkin udah sadar akan semua bahwa ternyata lo itu toksik dan orang toksik lainnya, gue tahu ini mungkin cukup berat buat dengerin. Kalau lo mau, gak apa-apa, post dulu aja videonya, take your time, nanti kita lanjutin lagi ya. Oke, habis ini kita akan bahas gimana caranya supaya lo gak jadi orang yang toksik. Pertama, ini adalah cara paling dasar yang harus banget lo lakukan. Lo harus melatih empati. Jadi gini, gue kasih tahu lagi ya. Cara singkat, empati adalah kemampuan lo buat ngertiin perasaan orang lain. Nah, gimana sih cara kita bisa mengerti sesuatu gitu? Basically, kita tuh bisa mengerti sesuatu biasanya karena kita udah punya pengetahuan di otak kita yang bisa kita korelasikan sama hal yang kita lihat gitu kan di depan kita. Contohnya gini, lo tuh punya pengalaman, punya pengetahuan bahwa makanan yang bentuknya lembut dan dingin itu namanya es krim dan rasanya enak. Nah, jadi kalau suatu saat lo nemu makanan lain yang bentuknya sama, terus juga dingin, itu juga es krim. Lo bisa tahu secara pengetahuan apa itu es krim. Nah,
dalam empati kan tadi kan gimana cara mengerti perasaan orang lain. Nah, maka lu mesti ngerti dulu nih, perasaan itu apa sih rasa senang itu, kayak apa sih sedih itu, apa itu marah, apa itu kecewa, apa itu takut, apa itu patah hati, dan berbagai perasaan lainnya. Masalahnya, kadang ketika lu pernah jadi korban dari orang toksik yang ada di dalam hidup lo suka lupa dan gak bisa ngenalin perasaan lu sendiri. Kenapa? Bisa macam-macam alasan. Bisa jadi karena perasaan itu terjadi bercampur aduk banget. Ketika lo berurusan sama orang toksik, di saat yang sama bisa jadi lo senang, sedih, marah, dan takut secara bersamaan. Bisa jadi juga sakit hati sampai lo tanpa sengaja belajar merasakan perasaan lo sendiri. Kenapa? Karena kalau lo cuma merasakan perasaan lo, isinya tuh banyak banget rasa sakitnya dan lo gak suka itu. Atau bisa jadi juga karena saat bersama si orang toksik itu perasaan lo gak pernah dihargai, nggak peduli apakah lo lagi sedih, apakah lo lagi suka, atau lo lagi takut. Ketika mereka lagi ingin melakukan sesuatu yang mungkin bisa nyakitin lo, ya tetap aja dilakuin gitu. Secara nggak sadar, interaksi kayak gitu tuh itu ngajarin perasaan lo tuh gak penting. Dan di situ lo mulai punya hubungan yang buruk sama diri sendiri. Ketika lo mulai nganggep bahwa perasaan lo itu tidak penting, dan dia balik kalau lo bahkan gak bisa ngerti perasaan lo sendiri, ya gimana lo bisa ngerti perasaan orang gitu. Kunci empati itu sebenarnya simpel banget, mendengar perasaan lo sendiri. Kedua, baru lo belajar mengerti perasaan orang lain dengan mendengarkan mereka. Ada yang biasa mendengarkan orang lain, mendengarin curhatan temennya? Ada ya, tapi pernah nggak nyoba dengerin hati sendiri? Apa selalu minta tolong orang lain buat dengerin? Ada. Ada ya. Lanjut. Kalau udah mulai punya pengetahuan soal perasaan dengan cara mendengarkan perasaan lo sendiri, berikut ada 2 hal yang bisa lo lakukan untuk melatih empati lo dan mengerti orang lain. Pertama, mulailah dengan mendengarkan yang baik. Ini basic banget, tapi banyak banget orang yang nggak paham soal ini. Cara untuk mengerti adalah dengan mendengarkan, bukan dengan bicara. Sering banget orang marah ke pasangannya atau ke keluarganya atau siapapun lah. Aku nggak ngerti sama kamu. Tapi habis dia ngomong itu, bukan jadi berhenti dan mendengarkan, dia malah terus ngomong. Ya gimana lo mau ngerti gitu? Ngerti itu caranya dengan cara mendengarkan. Lo ngomong itu nggak akan ngerti apa-apa. Dan cara mendengarkan yang baik, ya dengan fokus. Kalau ingin mengerti apa yang diceritain orang ke lo, ya fokus ke yang jangan sambil main handphone, jangan sambil ngelamun, jangan malah fokus ke mikir lo pasti ngejawab apa pas dia udah selesai cerita. Ada yang suka gitu diajak cerita temennya tapi main handphone? Ada nggak? Ada ya. Udah dengerin aja dengan fokus. That's it and that's all. Kedua, bersikap adil. Bukan privacy atau kepo ya, tapi lebih ke peduli dengan apa yang mereka sukai. Apa sih yang mereka anggap positif, apa yang mereka anggap negatif, seleranya apa, latar belakangnya apa. Nah, dengan mengerti hal-hal kayak gitu, lo jadi bisa lebih ngerti alasan berarti. Simpel itu sebenarnya cara ngerti orang. Lo ngobrol, lo tanya, lo dengerin. Gak usah terlalu banyak cerita, tapi juga banyak lah bertanya. Dan dengarkan, diam aja. Ingat bahwa menguasai empati itu proses. Nah, untuk memastikan lo berproses dan improve dalam kemampuan lo mengerjakan orang, lo perlu feedback. Bisa secara dari tanya aja gitu kan. Kayak misalkan pas dia lagi cerita gitu, terus lo tanya, bentar, itu kesimpulan orang gak akan marah ya. Atau bisa lihat dari efek bilang ya, apakah setelah ngobrol sama orang-orang ini setelah dia mendengarkan mereka makin menjauh sama lo atau mereka makin akrab sama lo. Itu tadi cara pertama. Sekarang kedua, berpikir sebelum bertindak. Yang bikin lo toksik salah satunya adalah sikap lo itu yang kadang-kadang lo reaktif banget. Marah, lo bereaksi. Kayaknya tadi mungkin lo bakal kenapa ya? Karena lo gak kenal sama perasaan lo sendiri. Orang tuh ya, orang gak sih bilang kok pasti ada pelan-pelan dan biasa sampai kita makan. Nah, ketika lo gak terbiasa mendengarkan perasaan lo sendiri, lo akan sadar ketika prosesnya lagi terjadi di hidup lo. Lo gak sadar ketika lo sedang menuju titik ledak. Nah, ketika lo meledak, kembali ya tadi, masih kenal siapa yang berpikir.
Lo jangan bereaksi apapun ke orang lain kalau nggak positif semua. Nah, Kata Melsa ya, kontrol emosinya. Gitu ya, Melsa. Apa, Bu? kalau ketika pause ini berhasil menenangkan diri lagi deh, apa yang seharusnya lakukan? Apakah lo harus marah? Apakah lo harus berteriak? Apakah suara harus naik? Apakah lo harus berhenti? Nah, lo harus mulai dan mencoba lo ketik sendiri dengan bijak. Oke? Yang ketiga, lo jadi profesional. Karena yang tadi gue bilang, perilaku toksik Pentok aja. Yes. Oke. Kalau mengatasi itu semua dengan baik. Makanya pola buruk ini terjadi pada hidup lo sekarang. Oke, yang ketiga adalah berkunjung ke profesional. Profesional itu siapa sih? Kalau di kalian bisa ibu sebagai guru BK kalian. Nah, kemudian kalau memang tidak nyaman, bisa teman juga bisa. Ternyata lebih bisa dikatakan profesional. Atau yang terdekat, siapa sih? Sama orang tua kalian sendiri. Gitu ya. Sampai sini kira-kira paham nggak? Paham. Kira-kira bisa nyari nggak sih saya itu orang toksik atau bukan? Bisa yang tahu ya apa aja sih yang harus dilakuin? Apa aja kira-kira untuk mengurangi yang Ibu tanya tadi ya, yang kalian jawab bisa dengan kontrol emosi ya, kemudian harus sabar, tahu akibatnya apa, terus beralih ke lingkungan yang lebih sehat gitu. Terus apalagi tadi ya, banyak ibadah juga kan, terus pikiranlah yang positif gitu. Nah, seperti itu yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian gitu ya. Apabila kalian itu sudah menjadi pribadi yang toksik, udah tahu ya gimana cara mengatasinya? Ya, Bu. Ya Allah bisa, Bu. Kalau belum toksik ya, alhamdulillah banget ya kalau siswa-siswi Ibu multimedia pas multimedia ini, kami nggak toksik kok Bu, aman. Wah, alhamdulillah nih Ibu senang. Nah, kalau kalian nemuin temen yang toksik, Ibu harap kalian tahu nih cara untuk mengurangi dampak ke kalian gimana, atau mengajak teman kalian, ayo biar lebih baik lagi dengan cara mendengarkan tadi, berempati gitu ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya. Allah tidak, Bu. Oke. Ibu mau tahu dong si Niken. Coba menurut kamu gimana nih kesimpulan dari layanan yang edukasi hari ini? Bu, enak gitu nyampein materinya, jelas gitu. Jelas? Yang Niken dapat apa nih dari layanan hari ini? Karena ya, itu Bu, paham, materinya masuk gitu, nyampe. Alhamdulillah. Fajar. Gimana, Jar? Karena Fajar ini adalah orang yang... Gimana, Bu, pertanyaannya tadi? Fajar ini adalah orang yang pernah secara langsung bertemu dengan orang toksik. Pernah mengalami dampak dari si orang toksik. Nah, menurut Fajar, kesimpulan dari layanan hari ini gimana? Apa yang kamu dapat? Ya, intinya kita udah bisa kan cara biar nggak jadi toksik, biar bisa nyembuhin orang toksik, dan ya itulah, Bu. Oke. Dita, Mbak. Dita, kalau nih ternyata ya setelah mendapat layanan ini ya, setelah Ibu ngasih ini, terus ternyata kamu kepikiran nih nanti 2 jam lagi, kayaknya saya ini toksik deh. Gitu. Misal ya, Ibu nggak ngomong Dita toksik loh. Misal kayaknya saya toksik deh, tapi saya tuh mau ngomong tuh malu gitu di grup tadi itu, di kelompok ini saya tuh malu gitu.
Mana ya cara menurut Dita, terus Dita harus ngapain? Karena Dita ngerasa nggak pede nih kalau nyampein sekarang. Apa yang harus Dita lakuin? Seandainya kan, Bu. Iyalah seandainya. Ibu nggak bilang Dita toksik. Pikir lebih baik lagi. Oh iya, kenapa ya kok kayak gitu? Mungkin flashback lagi lah kayaknya, mikir ulang lagi. Introspeksi diri ya? Iya. Introspeksi. Suka nih Bu jawabannya introspeksi diri. Ya kita tuh emang harus introspeksi diri. Kita tuh orang toksik bukan. Kita tuh yang udah kita lakuin selama ini tuh apa, bagaimana gitu. Nah kalau Melsa, ternyata jawaban Ibu kita jawab sama si Dita sebenarnya nih. Melsa setelah dapat layanan ini nanti 2 jam lagi kamu mikir, duh saya ini deh ternyata orangnya kayak mana ya caranya begininya gitu. Misalkan kamu masih bingung nih, aduh saya tuh harus gimana ya, saya gimana biar saya bisa nyembuhin ini, cara kamu gimana? Ya, pertama introspeksi diri Bu. Itu kita harus berpikir yang lebih positif lagi. Minta petunjuk sama Allah atau beribadah Bu. Minta petunjuk sama Allah atau beribadah. Siapa orang yang akan kamu datangi terlebih dahulu? Orang pertama yang akan kamu datangi minta konsultasi? Orang tua. Orang tua, mantap. Orang tua, Risna. Orang tua. Risna, gimana Risna pendapatnya? Layanan hari ini kamu dapat apa? Ya. Gimana? Enak gini tuh. Fajar di mute dulu coba Fajar. Risna coba ulangin Risna, gimana? Apa ya Risna dapat? Gimana? Kayak gini aja. Gini aja apa tuh? Yang gini aja? Ya kayak bisa kayak gimana ya? Susah. Susah jelasinnya kata Risna, susah jelasinnya. Novi? Bu. Novi gimana Ya, intinya Novi? Dari tadi belum jawab. Gimana intinya? Intinya dekatkan dengan cara kita ibadah, kita minta petunjuk kepada Tuhan. Terus itulah banyak-banyak ibadah gitu ya, minta petunjuk pada Tuhan gitu. Ya, Mahali nih dari tadi sibuk banget. Kira-kira gimana kamu dapat apa hari ini dari layanan kita? Dapat ilmu, Bu. Dapat ilmu. Dapat ilmu ya. Ada yang bisa kamu rubah dari diri kamu atau bisa kamu aplikasikan ke kehidupan kamu? Ada. Apa tuh? Belum kepikiran, Bu. Belum kepikiran. Oke, kalau belum kepikiran ya, nanti Ibu kasih link lagi. Satu link itu di Google Form, nanti silakan kalian isi biar Ibu mau tahu nih, apa sih yang udah kalian dapat apa aja. Nanti silakan curhat di link, seperti biasa Ibu kasih nggak banyak-banyak, tenang aja. Kali ini nggak banyak-banyak, kali cuma 2-3 pertanyaan, nanti silakan curhat di sana ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nanti Ibu kirim link biar Ibu tahu nih, ini seberapa paham sih kalian dari materi hari ini. Nah, setuju nggak? Kita sepakat nggak nih? Kalau sikap toksik itu tidak baik, setuju? Setuju.
kita harus punya hubungan sosial yang baik dengan semua orang. Setuju? Setuju. Kita tahu cara untuk tidak menjadi orang toksik atau mengubah sikap toksik kita. Tahu caranya? Tahu. Tahu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau ngajak komitmen nih Mbak sama kalian. Ya, komitmennya Ibu nyontek dari ini, dari apa ya ini? HIV/AIDS kalau nggak salah ini. Oke, nanti ikutin kata-kata Ibu ya. Jauhi sikap toksiknya. Jauhi sikap toksiknya. Jangan jauhin orangnya. Jangan jauhin orangnya. Ya kata-kata Fajar bilang, ya yuk diajak aja gitu orang teman-teman kita yang toksik jadi ke lingkungan yang lebih baik. Itu ya anak-anak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu mengucapkan terima kasih banyak hari ini sudah mengikuti layanan dengan Ibu. Nanti akan Ibu kabari lagi. Ini ada 9-10 orang untuk mengikuti layanan dengan tema yang sama. Nanti Ibu akan ngasih layanan tentang tema hubungan sosial juga, tapi topiknya beda, gitu. Nggak toxic lagi, nggak tentang toxic people. Gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitasnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.